kelanjutan dari part sebelumnya guys, yaitu 3 macam penyakit mata yang populer. Kalian mau nonton video part 2 tapi belum nonton part 1? Tonton dulu sana videonya bus. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa ya guys, klik subscribe beserta loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih guys tentang hakikat mata. Mata itu yang punya Allah, yang meminjamkan kepada kita Allah, akan kembali kepada Allah. Sudah sewajarnya bukan? Segala sesuatu itu pasti akan kembali kepada pemiliknya. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati nurani, kullu, semua itu, ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti maaf ya guys kalau misalkan bacanya salah. Pendengaran, telinga, buat apa telinga ini? Apakah telinga ini digunakan untuk kajian agama? Atau malah dibuat gibah yang berujung dosa? Atau bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika di acara gibah itu kita yang malah menjadi pembawa acaranya. Penglihatan, mata, buat apa mata ini? Apakah mata ini digunakan untuk yang baik-baik? Atau misalkan contoh ketika kita lagi di mall, ketemu mantan, apakah dengan ketemu mantan itu kita bawaannya ini istighfar? Atau malah karena ketemu mantan pengennya bawaannya pengen nyakar karena ada dendam yang telah mengakar? Lalu hati, buat apa hati ini? Apakah dibuat iri dengki? Misal, ketika tetangga punya motor baru, panas dingin. Ketika tetangga punya mobil baru, kejang-kejang. Ketika tetangga punya rumah baru, masuk rumah sakit. Aku takutnya ketika tetangga punya istri baru, masuk rumah duka dia. Enggak guys, maksudnya tetangganya itu istri pertamanya meninggal gitu guys, jadi dia nikah lagi gitu ya guys. Bukan kesana ya guys, ini masalahnya anggap aja beda gitu guys ya. Bukan karena itu ya guys ya. Intinya hati kita, mata kita, telinga kita ini semuanya dipinjamkan oleh Allah guys. Apakah kita bersyukur atau malah memanfaatkan kepada sesuatu yang tidak baik? Karena tidak memanfaatkan kepada sesuatu yang baik, akhirnya Allah mengambil sebuah kenikmatan yang sudah dipinjamkan. Akibatnya misalkan punya penyakit hati, iri dengki, atau misalkan punya penyakit mata ya bisa ain, bisa minus, bisa katarak. Atau misalkan diambil kenikmatan dari telinganya, misalkan dia jadi tuli, tidak bisa mendengar, ya kan? Oleh karena itu guys, sebelum Allah mengambil segala sesuatu yang dipinjamkan kepada kita, yuk mari bersyukur. Gimana sih cara bersyukur? Yuk kita tonton dari video yang diupload oleh Dimas.mm yang akan menjelaskannya kepada kita. Ini dia. Saya sering katakan begini ya, syukur itu bukan mengucapkan Alhamdulillah. Syukur itu adalah ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai ketentuan pemberi nikmatnya. Anda bersyukur mata Anda sehat, maka gunakan mata Anda sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh pemberi mata itu. Allah katakan di Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Berulang-ulang saya tegaskan kalimat ini. Kata Allah, fungsi mata melihat yang baik-baik. Jadi ketika Anda menggunakan mata melihat pada yang tidak baik, itu artinya Anda tidak mensyukuri pemberian nikmat mata dari Allah. Sampai Anda mau sholat, berapa kali gunakan mata Anda untuk maksiat? Sampai Anda mau sholat. Jadi ketika Anda mengucapkan kalimat Hamdik, saya syukuri nikmatmu ya Allah, Alhamdulillah, maka itu menjadi komitmen dalam diri kita untuk menjaga semua nikmat dalam bersyukur. Berapa kali kami dipakai maksiat? Oke guys, itu dia tadi kan makna dari kata syukur dan bagaimana cara menerapkan syukur itu dalam kehidupan kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kita ya guys. Lalu bagaimana nih seandainya kalau misalkan kenikmatan dari mata kita nih sudah diambil oleh Allah, gimana cara mengobatinya? Ada nih guys tips yang pernah dibagikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Apa aja itu? Yuk simak terus. Yang pertama yaitu baca Quran atau sama dengan teknik ruqyah. Teknik ruqyah ini tidak selalu dikaitkan dengan kesurupan ya guys ya. Jangan beranggapan kalau udah ngomongin ruqyah, wah udah sama kaitannya sama kesurupan. Enggak guys, itu nggak selalu benar ya guys ya. Seperti yang Allah sampaikan
Dan di surat Al-Fussilat ayat 44, di situ Allah berfirman kalau misalkan Al-Quran itu penyembuh bagi orang yang beriman. Siapa sih orang yang beriman itu? Yang sudah percaya atas 6 rukun itu guys. Jadi kita kan sudah percaya nih sama 6 rukun itu. Kita termasuk orang yang beriman guys. Sesuai juga di surat Al-Fussilat ayat 53, Allah di situ mengatakan kalau Allah itu akan menunjukkan kebesarannya di seluruh penjuru, termasuk pada diri kita sendiri guys. Nah guys, ada penelitian dari Dr. Ahmad Khan, yaitu sedang meneliti sel-sel yang dianggap sampah dalam tubuh kita guys. Banyak para ilmuwan yang mengatakan sel sampah ini sama sekali nggak berguna. Tapi Dr. Ahmad Khan ini percaya sama Allah. Allah itu nggak pernah menciptakan sesuatu sekecil apapun tanpa ada manfaatnya. Jadi Dr. Ahmad Khan ini memperbesar dan memeriksa apa sih sel sampah ini, apakah ada manfaatnya. Dan ternyata ketika diteliti, diperbesar, ternyata sel-sel sampah ini sebenarnya membentuk suatu tulisan guys. Dan Masya Allahnya yang pertama kali ditemukan yaitu bacaan Bismillah guys. Lalu dilanjutkan dengan sepertiga dari Al-Quran guys. Wow, Masya Allah maksudnya guys. 2/3 ayat lagi gimana? Ya itu belum diterusin guys, jadi videonya berhenti sampai situ doang. Nggak tahu lagi terusannya gimana. Digantungin kita. Anjay, kayak harapan. Sakit emang dia digantungin tuh ya. Tapi aku yakin pasti 2/3 lagi itu akan ditemukan. Karena Allah itu nggak pernah berdusta atas setiap yang dikatakannya. Bener gak? Dan di dalam rangka kita sendiri aja, kalau misalkan kita lagi tiduran, itu sebenarnya membentuk lafaz Muhammad guys. Wow, Masya Allah bukan? Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Salim guys. Bisa kalian cek di sini, oke? Apa hubungannya nih antara penelitian Dr. Ahmad Khan dengan pembahasan baca Quran? Ada guys hubungannya. Jadi kalau misalkan kita mengaji, minimal suaranya itu terdengar oleh telinga kita sendiri saja, itu sel-sel bisa bergetar dan bereaksi kepada posisi sebelumnya guys. Nah, leluhur kita ini kan dari tanah kan? Artinya guys, karena kita dari tanah, Allah itu telah menyiapkan berbagai obat dari tanah juga guys. Jadi nomor 2 yaitu pengobatan melalui herbal alami guys. Apa aja ya? Pertama yaitu mengonsumsi daun rimbang atau cempokat minimal itu 10 lembar per hari guys. Diminum terus sampai penglihatan kembali normal. Tentu saja dalam mengonsumsi rimbang ini harus dibarengi dengan menghilangkan kebiasaan buruk guys. Rimbang ini kan biasanya pahit ya guys. Bisa guys dibuat jus agar mengurangi rasa pahit. Untuk pembuatan jus contohnya itu bisa kalian lihat di sini ya guys. Lalu yang kedua yaitu mengonsumsi buah semangka guys, karena buah semangka juga mengandung vitamin A. Kalau misalkan semangka ini bisa ya guys langsung dimakan karena kan tidak pahit ya, maksudnya enak gitu, beda dengan rimbang tadi. Nah itu tuh bisa langsung dimakan sama biji-bijinya sama kulit putihnya itu guys, bisa juga langsung dimakan. Biji semangka itu mengandung sekitar 556 magnesium yang sangat bagus buat tubuh kita guys. Ingat aja guys, kalau misalkan kita mengonsumsi biji semangka itu pohon semangka nggak bakalan tumbuh kok guys ya, tenang aja. Lalu yang ketiga sudah pasti mengonsumsi wortel guys, karena bagus banget kan mengandung vitamin A. Kalau misalkan kita kekurangan vitamin A itu bisa menyebabkan kebutaan guys. Dan ada lagi pastinya tomat guys. Kalau misalkan kita perhatikan tomat itu yang bundar itu, kalau misalkan kita bagi dua, nah itu guys sebenarnya berbentuk mata guys. Yang dimana ternyata ketika tomat itu diteliti, itu mengandung vitamin A untuk mata. Kan sesuai ya. Jadi antara kalau misalkan tomat dibelah buat mata, dan ternyata fungsinya juga buat mata. Wow. Tapi ya guys ya, meskipun begitu, jadi kalau misalkan sudah mengonsumsi wortel jangan pakai tomat. Kalau udah tomat jangan pakai wortel. Nah kenapa? Ya soal itu aku juga nggak tahu guys. Itu soalnya di situnya cuman bilang nggak boleh aja. Jadi ya gitu guys, kata Dr. Zaidul Abarnya gitu ya. Udah nurut aja lah ya kita. Lalu yang keempat yaitu dengan bekam guys. Bekamnya itu di sekitaran sini ya guys. Bekamnya itu dilakukan pada
pada tanggal bagusnya itu 17, 19, 21 Hijriah. Hari lain boleh nggak? Boleh. Cuman kalau misalkan kita berbekam di hari itu, ada janji guys dari Rasulullah kalau misalkan itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Ya kan ya? Dijanjiin doi walaupun PHP aja udah seneng, gimana dijanjiin Rasulullah yang pastinya udah pasti, yang emang pasti. Kasih bekam itu, jadi bekam itu untuk meningkatkan aliran darah yang ada di sini guys. Kan awalnya kan ada kontraksi yang melemah. Nah, ketika ada teknik bekam, jadi itu yang kontraksinya awalnya melemah jadi peningkat guys, jadi meningkat gitu. Ini gunanya kontraksi itu. Jadi kalau misalkan kontraksinya mata kita sudah bagus, nah akhirnya daya akomodasi mata kita yaitu kemampuan untuk mencembung itu pasti jadi lebih baik guys. Jadi ada perbaikan gitu. Akhirnya insya Allah bisa membuat penglihatan kita normal kembali. Yang kelima yaitu teteskan air zam-zam ke mata kita guys. Nah, air zam-zam ini hebat guys. Kalau misalkan kita mengonsumsi air zam-zam ini sesuai dengan keinginan kita, misalkan ya Allah hamba ingin penglihatan mata hamba kembali, insya Allah Allah mengabulkan guys. Lalu gimana nih kalau misalkan gak ada air zam-zam, apalagi di zaman corona ini ya kan, susah kan? Nah bisa guys diganti oleh madu murni. Madu murninya itu yang sudah encer ya guys, sekitar dari 20-50%. Nah untuk mengencerkannya bisa digunakan dengan air biasa guys, lalu diteteskan ke mata kita. Nah madu murni ini juga bisa digunakan sebagai pencuci mata guys. Dengan kata lain ya bisa digunakan pengganti dari lecogan guys. Kan biasanya kan kalau misalkan lecogan kan jadi pencuci mata. Nah kalau misalkan gak nemu cogan ya bisa guys pakai madu murni. Astagfirullah, gak boleh, dosa zina mata. Tobat loh kau anak muda. Itu dia tadi guys 5 tips yang diberikan dari Dr. Zaidul Akbar. Cuman aku ada tips dari diri aku sendiri ya guys, yaitu dengan teknik ruqyah yang menggunakan bacaan doa andalan aku guys. Kalau misalkan kalian mau ikutan, kalian bisa saksikan terus video ini guys. Jadi kebiasaan aku ini yaitu setelah sholat fardu ya guys. Nah, jadi ketika kita lagi membaca ayat ruqyah, itu pegang oleh tangan kita bagian mana yang sakit guys. Misalkan kan kalau aku kan mata minus, jadi nanti kalau misalkan aku lagi baca ruqyah, aku pegangin matanya guys sambil baca ruqyah. Nah, aku ini abis sholat fardu ya. Dan biasanya aku mengandalkan yang surat-surat itu yang surat pendek guys ya. Ya emang kalau misalkan kalian mau surat panjang ya boleh. Cuman kalau aku biasanya menggunakan surat Al-Fatihah 1 atau 7 kali. Lalu baca ayat kursi. Lalu juga baca 3 qul, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Dan yang terakhir 3 terakhir dari surat Al-Baqarah. Biasanya aku begitu guys. Kalau misalkan udah ya berdoa, semoga Allah mengabulkan doa kita. Tapi guys, yang aku lakukan itu kan kalau aku mah dijadwal ada 1, 7, 1, 1, 1. Nah, jadi sebenarnya berapa sih bagusnya kalau misalkan baca ayat ruqyah itu? Gak ada yang pasti guys. Kalau misalkan kita bacanya lebih banyak, ya lebih bagus. Jadi, ayat ruqyah itu sama dengan obat, tapi obat itu tidak sama dengan ayat ruqyah. Loh kok bisa? Jadi, kalau misalkan kita terlalu banyak minum obat, menyebabkan overdosis. Tapi kalau misalkan terlalu banyak baca ayat ruqyah, mampu membuat setan menangis. Gimana nih? Misalkan saya udah menerapkan dari Dr. Zaidul Akbar, saya juga udah menerapkan dari teknik ruqyah, kok mata saya nggak sembuh-sembuh? Salah satunya yaitu dengan husnuzon guys. Berprasangka baik kepada Allah. Sesuatu yang sudah pergi dari dunia ini tidak akan kembali lagi kepada kita, kecuali doa. Yang pernah aku sampaikan di video sebelumnya, Allah itu semuanya bisa. Hanya satu yang Allah nggak bisa. Apa itu? Allah itu nggak bisa nggak ngabulin doa hambanya yang baik untuknya. Jadi kenapa nih mata saya nggak sembuh-sembuh? Ada misalkan penyebabnya. Kalau misalkan Allah menyembuhkan mata kita, nanti bisa-bisa kita akan kembali ke jalan yang Allah nggak suka. Misalnya ketika nanti kalau mata kita kembali, nanti malah misalkan bisa-bisa kita nonton film yang seharusnya nggak baik dalam Islam, ya nggak? Kita ada komitmen nih, kalau misalkan Allah menyembuhkan mata saya nggak akan kembali ke zaman yang dulu, yang jahiliyah itu. Oke guys, bisa lagi ada alasannya. Jadi, bisa jadi Allah itu nggak ngabulin
doa kita untuk menyembuhkan mata kita. Bisa jadi, misalnya kita lagi di mall ya, ada orang yang belum bayar utang ke kita ya. Kalau misalkan Allah kembalikan penglihatan kita, bisa-bisa kita menghujat dia, kita maki-maki dia, kita bisa ngejelek-jelekin dia, ya kan? Tapi karena kita tidak bisa melihat dia atau misalkan pandangannya buram, jadi kita nggak tahu kalau dia yang belum bayar utang, kita jadi nggak ngejulidin orang kan guys. Nah, bisa jadi karena itu. Kira guys ya, doa itu nggak pernah mengkhianati kita. Kalau misalkan ada doa yang belum terkabul di dunia, itu akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti guys. Yang dimana kita akan berharap nanti ketika di akhirat semua doa kita tuh tidak pernah dikabulkan. Karena betapa besarnya anugerah yang Allah berikan seandainya kalau misalkan doa itu nggak dikabulkan. Oke guys, itu dia tadi pembahasan pengobatan penyakit mata dalam sudut pandang Islam. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Sebelum kalian tinggalkan channel ini, jangan lupa ya guys, klik like jika kalian suka video ini. Tinggalkan komen di bawah jika ada yang kalian sampaikan atau kalian ingin merequest sesuatu untuk aku bahas di video. Klik share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan orang lain harus tahu. Dan yang paling pentingnya guys, jangan lupa klik subscribe serta loncengnya agar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.